Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini saya akan mereview monoshock Scarlett tabung yang saya pasang di Yamaha Aerox saya nih guys. Yang udah saya pakai kurang lebih 2 mingguan lah ya. Bagaimana sih si shockbreaker Scarlett ini yang saya rasakan selama pemakaian 2 minggu tersebut guys. Dari pemakaian tersebut overall enak ya guys si monoshock Scarlett ini. Terutama untuk masalah kestabilan nih. Dia lebih jauh stabil daripada menggunakan shockbreaker orinya Vixen ya guys. Karena mungkin orinya Vixen itu terlalu keempukan sehingga kalau dipakai manuver agak sedikit limbung ya yang saya rasain. Tapi begitu pakai yang si Scarlett ini lebih stabil, saya pakai manuver dan gejala limbung tersebut pun hilang ya guys. Dan untuk masalah keempukannya, memang sih beda ya kalau dibandingkan dengan orinya Vixen. Tapi ini jauh lebih enak daripada shockbreaker tabung merek Ensler yang pernah saya pakai ya. Ini jauh lebih empuk, baik dipakai sendiri ataupun boncengan. Nah tinggal disetting aja ya guys si soft ininya dan face ribbonnya. Itu tergantung selera kalian. Karena pastinya settingan yang saya pakai bakal berbeda dengan settingan di motor kalian. Karena untuk settingan keempukan dari shockbreaker ini sangat tergantung dari berat badan kalian. Untuk beban motor sendiri nih, kalau saya pakai sendiri, berat badan plus kunci-kunci yang ada di bagasi motor sekitar 80 kg. Itu enaknya saya pakai ini dari posisi mentok soft kita naikin ke hardnya 5 klik, dan dari fast and slow-nya yang di sini nih saya pakai 12 klik dari mentoknya ke slow. Jadi dari posisi slow mentok ya, kita naikin ke posisi fast-nya 12. Nah pasti kalau kalian bakal beda lagi ya guys. Itu tinggal di setting aja sampai ketemu enaknya. Nah kalau boncengan ya sekitar 145 atau 150-an ya. Bonceng istri plus anak. Itu settingan yang saya bisa pakai. Ini kadang di posisi mentok soft. Untuk face-nya saya cuman naikin ke 3. Tapi kadang-kadang ya sama settingannya seperti saya pakai sendiri. Nah, selama semingguan jujur aja yang saya rasain ini settingannya masih terlalu keras ya. Gak selembut atau seempuk pas pakai Vixen. Akhirnya saya setelah cari referensi video, saya atur ulang nih bagian shockbreakernya. Terutama di settingan shockbreaker yang bagian atasnya nih guys. Ini kan ada putarannya nih, yang bagian kepalanya. Ini saya naikin sampai 3 putaran dari kuncinya ini nih guys. Ini kan ada settingan ininya ya, buat kunci L-nya. Saya puterin sampai 3 kali ke sini. Nah, setelah saya puterin ke sini nih, itu baru kerasa empuk banget ya guys. Enak banget, nyaman banget saya pakai. Baik sendirian ataupun boncengan, itu bener-bener empuk banget. Dan disitulah saya ketemu nyaman banget nih shockbreaker. Ternyata nggak sia-sia ya. Saya keluar uang 800.000, akhirnya puaslah dengan hasilnya dan nggak mengecewakan. Satu lagi nih guys, yang paling enak perbedaannya pada saat saya melewati jalanan yang cor-coran ya. Pasti kalian pernah ngerasain kalau jalanan aspal sama yang jalanan coran itu beda banget ya. Biasanya kalau saya pakai atau ngelewatin jalan cor-coran, pas orinya Vixen agak mantul-mantul si motornya. Tapi begitu pakai yang shockbreaker ini cenderung lebih stabil daripada yang pakai Vixen. Makanya nyaman banget pada saat saya bawa motor ngelewatin jalan yang cor-coran. Ya semoga aja nih shockbreaker awet ya guys. Nggak kejadian kayak shockbreaker tabung yang dulu saya pakai. Dia bocor ya guys. Baru pakai sekitar sebulanan lah, dia udah bocor
rembes olinya dari sini nih. Tahu-tahu basah aja sini olinya. Dan akhirnya jebol total. Sedih banget lah pokoknya. Karena kan lumayan ya harga shockbreaker tabung itu berapa. Akhirnya kan saya ganti si shockbreakernya ke orinya Vixian. Nah kalau dua tabung ini, yang ini pasti nggak kepake ya. Karena ini bekas dari shockbreaker sebelumnya. Saya pasang aja daripada disimpan. Ya lumayan lah buat gaya-gayaan, jadi ada dua ya. Karena kalau dijual pun dia nggak bakal laku, ya udah deh pasangin dua-duanya. Emang nggak fungsi kalau yang ini, tetap yang bagian belakangnya guys. Jangan sampai kaget nanti, loh kok itu ada dua tabungnya. Ya yang satu lagi nggak bakal kepake, tapi kalau dilihat orang kan, lah kok itu motor keren amat ya. Tabungnya ada dua, padahal satu nggak kepake. Terus mereknya juga bukan Ohlin ya. Ini mereknya Ohlain. Karena emang lain bukan Ohlin. Ini hanya sekedar tempelan aja ya guys. Kalau yang udah kenal motor saya lama pasti tau lah. Mereknya ini bukan Ohlin tapi Ohlain. Dan akhirnya ya guys, karena kemarin ini lumayan kepapas ya. Kalau di motor saya. Nih karetnya kan agak kurang bagus nih. Akhirnya saya beli ya merek ini nih guys. Mereknya Haidesu. Nih karpetnya nanti yang akan saya pasang untuk menggantikan karpet standarnya. Karena ini udah nggak bisa nempel bener. Jadi emang harus diganti ya guys. Ini nanti ada videonya pemasangan dari karpetnya merek Haidesu. Tinggal tunggu aja ya di video selanjutnya tentang pemasangan karpetnya ini ya guys. Dan untuk menanggapi beberapa kasus nih yang ada di grup Facebooknya tentang shockbreaker CNC Jogja ini yang mengalami patah, nanti saya akan bahas ya guys, karena ada beberapa pertanyaan juga. Kok bisa sih si monoshock ini patah di bagian bracket sebelah kanannya? Itu akan saya kasih ulasan di dalam videonya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ini monoshock udah saya pakai lama juga, alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali. Dari pengguna monoshock CNC dari Jogja ini ya guys. Biar tidak jadi ketakutan para pemakai monoshocknya ya guys. Oke deh guys. Kayaknya cukup dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga video saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.